Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan sujud sahwi. Di pertemuan yang lalu kita sudah baca bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di dua hadis pertama yang beliau bawakan ada dua kejadian dari Nabi. Satu kejadian beliau lupa tasyahud awal, kemudian kejadian kedua beliau lupa rakaat. Jadi beliau salam di dua rakaat pertama. Kemudian kita sudah ambil itu dan sudah menyebutkan faedahnya. Di kesempatan ini kita melanjutkan di hadis 322. Kata beliau rahimahullah, wa an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdatayn thumma tashahhada thumma salla. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah wal Hakim wa shahhah. Kata beliau dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat mengimami mereka, kemudian Nabi saha, Nabi lupa, kemudian Nabi sujud, dua kali sujud, kemudian tasyahud, kemudian salam. Ini tambahannya di sini. Ada kata tasyahud setelah sujud sahwi, kemudian Nabi salam. Ini kata beliau riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau hasankan, juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan juga beliau sahihkan. Hadis ini sahih tanpa lafaz kemudian tasyahud. Hadis ini sahih tapi tanpa lafaz kemudian Nabi bertasyahud setelah sujud sahwi. Adapun kata kemudian tasyahud ini disebut oleh ulama hadis adalah merupakan riwayat yang syadz, riwayat yang lemah. Kenapa? Karena dalam riwayat Yahya Al-Qattan dari Ash'ath tidak ada penyebutan bertasyahud. Sementara riwayatnya Muhammad ibn Abdillah Al-Ansari dari Ash'ath ada tambahan tasyahud. Dan Muhammad ibn Abdillah Al-Ansari kalau dibandingkan dengan Yahya Al-Qattan tentunya jauh. Yahya Al-Qattan beliau adalah imam ya yang hafal dan mutqin dalam hadis. Ya, maka di sini ada riwayat yang lemah
rawi yang lemah menyelisih yang lebih kuat. Maka ketika ada seperti ini dalam istilah ulama hadis, riwayatnya syadz, riwayatnya dhaif, menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Sehingga nanti kalau kita ditanya apakah setelah sujud sahwi itu tasyahud lagi baru salam atau tidak? Bagi yang berpegang dengan riwayat ini, maka dia akan tasyahud lagi baru salam. Baru salam. Tapi bagi yang mendoifkannya, dan ini yang benar, karena hadisnya dhaif, potongan kemudian tasyahud, maka akan mengatakan tidak disyariatkan tasyahud untuk sujud sahwi setelahnya. Tidak disyariatkan tasyahud ya ketika sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Dan pendapat ini adalah merupakan pendapat dari ya banyak ulama rahimahumullah. Ya. Dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahkan dipilih juga oleh Syekh Muqbil, bahwa setelah sujud sahwi 2 kali itu enggak tasyahud lagi. Apakah sujudnya sebelum salam atau setelah salam? Tidak tasyahud lagi. Kenapa tidak? Tidak ada hadis sensor yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertasyahud. Ya, tidak ada riwayat yang sah. Bahkan yang disebutkan dari sahabat seperti dinukil dari Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan secara ta'liq tanpa sanad bahwa beliau tidak tasyahud setelah sujud sahwi. Beliau tidak tasyahud setelah sujud sahwi. Ini terkait dengan masalah tasyahud atau tidak. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan am arba'an falyatrahis syakka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdatain qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na salata wa in kana shalla tamaman kanata targiman lisyaiton. Masyaallah. Rawahu Muslim. Ini kejadian lain. Kalau 2 hadis yang sebelumnya Nabi lupa tasyahud awal. Kemudian hadis kedua Nabi tasyahud awal kemudian salam di sholat parokat. Sekarang ini lain lagi, ragu. Dalam sholat kadang seorang itu ragu, ini sudah 4 atau 5 atau 3 atau 4. Nah, di sini ada keterangannya. Bagaimana kalau kejadiannya seperti itu? Tidak mengurangi rakaat atau tidak mengurangi tasyahud? Enggak. Iya, kalau mengurangi tasyahud sudah kita tahu. Sujud 2 kali sujud sebelum salam. Kalau mengurangi rakaat kemudian setelahnya ditambah, juga sudah kita tahu. Sujud 2 kali sujud setelah salam. Sujud 2 kali sujud setelah salam. Sekarang, bagaimana kalau ragu? Ini kadang menimpa kita. Ragu dalam jumlah rakaat sholat. Jawabannya di hadis ini. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza syakka ahadukum, jika salah seorang dari kalian ragu fi sholatihi, dalam sholatnya,
Sehingga falam yadri kam sholat. Sehingga dia tidak tahu sudah berapa dia sholat. Sudah berapa rakaat. Asalatan am arba'at. Apakah 3 atau 4? Kalau begitu apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi, falyatrohisyak. 1. Buang keraguan. Buang yang ragu. Ini kalau terkait dengan ragu rakaat. Di kitab Thaharah sudah lewat bersama kita sudah lama sekali. Kalau ragu batal atau tidak. Kan kadang orang ragu. Kentut atau belum. Kalau ini sudah juga disebutkan di bab Thaharah. Jangan batalkan sholatnya. Kecuali mendengar suara atau cium bau. Itu kalau ragu batal atau tidak. Sekarang ini ragu rakaat. Kata Nabi, jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, sehingga dia tidak tahu sudah berapa dia sholat, apakah 3 atau 4. Kata Nabi pertama, falyatrohisyak. Buang yang ragunya. Waliyabni ala mastaiqona. Bangun di atas yang yakin. Antum yakin berapa? Kalau yakin 3, ya sudah. Tambah 4. Kalau yakin sudah 5, kurangi nanti begitu. Kurangi, langsung duduk. Iya. Jadi buang yang ragu. Bangun di atas yang yakin. Antum yakinnya apa? Berapa? Itu yang harus dilakukan. Setelah itu apa harus kita lakukan? Kalau kita tadi kan ragu, ternyata 3 tambah 4. Ternyata 5. Dia kurangi. Sudah. Dia balik. Setelah itu, tsumma sajada, tsumma yasjudu sajadatayn. Qabla an yusalli. Kemudian dia sujud sebelum salam. Ini kalau dia ragu, dia tidak tahu mana yang benarnya. Ragu tidak tahu mana yang benar. Bangun di atasnya yakin, sujud sebelum salam 2 kali. Nah, ini Masya Allah, ini tempat ketiga ini. Ya. Dan kita ragu sudah berapa? Sujud sebelum salam 2 kali. Fungsinya apa ini sujud? Apa hikmahnya? Alhamdulillah belum jelaskan. Fa in kana khamsan, jika tadinya ternyata dia sudah tambah 5 kemudian dia duduk, syafa'na salat, maka dengan sujud itu menggenapkan salatnya karena tidak boleh salat siang ganti. Jadi ternyata kalau sudah 5 ya, dia tidak balik duduk karena dia yakin ini masih 3, ternyata sudah 4. Akhirnya dia bangun ini, berarti kan 5. Berarti itu sudah menggenapkan sholatnya menjadi 6. Dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wa ikana sholat tamaman. Dan bagaimana kalau dia sempurna ternyata. Tadinya dia ragu. Dia kira 4 atau 5. Tapi dia yakin 4. Yakin 4. Berarti kan dia tidak salah. Dia tidak salah. Apa fungsinya sujud sahwi? Kata beliau, karena targiman lisyaiton, maka itu adalah penghinaan terhadap syaitan. Karena kita dalam sholat ketika ragu atau lupa, itu syaitan yang membuat kita ragu atau lupa. Karena kalau kita sholat, syaitan akan datang membisikkan, mengganggu kita dalam sholat. Dia bisikkan segala sesuatu yang bisa kita akan lalai dengan mengingat. Dengan ini akhirnya kita tidak tahu ini sudah berapa saya sholat. Sudah berapa saya sholat. Apalagi kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kadang kita langsung ikut orang di samping atau ikut imam. Iya. Walaupun di sholat berjamaah lebih sering kita ragu. Ya, lebih sering. Kita diberikan was-was karena sholat wajib. Syaitan akan lebih berusaha keras untuk merusak sholat kita. Karena masalahnya sholat adalah yang pertama sekali akan ditanya nanti pada hari kiamat. Syaitan sangat bersemangat untuk merusak. Karena kalau sholat kita baik, maka seluruh amalan kita baik. Tapi kalau tidak baik, maka seluruh amalan kita tidak baik.
Dalam hadis Anas itu. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba pada hari kiamat, salat. Ini penentu, ini bahkan bukan hanya sekedar pertama ditanya, tapi penentu. Lanjutan hadisnya, kata Nabi SAW, fa in sholahat sholat nasairu amri. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalan. Wa in fasadat, tapi kalau rusak, ini membuat syaitan semangat. Kalau rusak sholatnya, rusak seluruh amalan. Ini teguran keras bagi orang-orang di luar sana bilang, yang penting hatinya baik, tidak apa-apa tidak sholat. Percuma hati baik kalau tidak sholat. Kita katakan sebaliknya. Karena sholatlah penentu dari amalan. Sholatlah penentu dari amalan. Ini syaitan, kenapa dia bersemangat? Makanya dia tidak akan pernah melewatkan kita sholat. Dikatakan dalam hadis lain, Nabi SAW katakan, tidak ada yang muadzin, para syaitan paling turun. Apabila muadzin adzan, syaitan akan lari dalam keadaan keluar kentutnya. Setelah adzan, datang lagi, bisikan kepada orang-orang sholat. Komat, pergi lagi. Setelah komat, datang lagi. Dia dengan cepat, dia bisikan. Ingat ini itu. Semua diingat dalam sholat. Pedagang dia ingat dagangan. Peternak dia dikasih ingat ternaknya. Petani dia kasih diingatkan petaninya. Pokoknya semua. Yang punya kecondongan terhadap syahwat, dia ingatkan syahwatnya. Yang condong mau sekali ta'addud, dia akan ingat terus. Enaknya ada ini ya. Pokoknya dia di pikirannya sampai selesai sholat hanya seputar calonku kedua siap. Begitu. Iya, pokoknya semua akan diingatkan sesuai dengan hobinya masing-masing. Yang hobinya bola, ya begitu. Datang sholat maghrib, apalagi lagi main tim kesayangan. Selesai masalah. Orang luar teriak, dia yang bilang gol. Padahal bukan gol, karena jatuh. Itu masalah. Karena kenapa? Ruhnya lagi di tempat lain. Syaitan. Ini syaitan. Makanya kalau kita lupa terus kita sujud sahwi, atau kita ragu terus sujud sahwi, itu adalah targiman li syaitan. Itu penghinaan terhadap syaitan. Pertanyaannya, kenapa kalau kita sujud menghinakan syaitan? Paham pertanyaannya? Jawabannya, dia diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam. 1 kali sujud saja. Dia tidak mau. Kita lupa, Allah perintahkan kita untuk sujud, kita sujud. Menghinakan syaitan. Menghinakan syaitan. Dipahami mungkin? Nah, ini fungsinya sujud sahwi. Ini belum ada di hadis sebelumnya. Kenapa kita harus sujud sahwi kalau lupa? Atau kalau ragu? Ini hikmahnya. Ini adalah hikmahnya. Karena kalau rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya tidak perlu dijelaskan sahih atau tidaknya. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala wa an ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi sholati syai'un qala ma madha qalu sallaita kadza qala fathana rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajadataini thumma sallam thumma aqbala alaina biwajhihi faqala innahum law hadatha fi sholati syai'un amba'tukum bih walakin innama ana basharun ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakiruni wa idza shakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawab
wal yutimma alaihi thumma liyasjud sajadataini. Masya Allah, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini pelajaran Masya Allah. Kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau salam, maka dikatakanlah kepada beliau. Berarti banyak kejadian ya. Banyak kejadian. Tapi ada nanti untuk menunjukkan satu keyakinan bahwa Rasul itu manusia biasa, bukan Tuhan. Tidak boleh kita pergi beribadah menyembah. Ini Rasulullah. Apalagi selain Rasul, wali, orang soleh. Tidak boleh kita meyakini bahwa ini orang sempurna. Tidak ada salahnya. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Iya. Tatkala salam, maka dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam sholat? Maksudnya, apakah ada turun wahyu merubah sholat? Kata Nabi, apa itu? Kan belum tak sadar. Apa itu yang terjadi? Qalu sholaitu kada wa kada. Mereka jawab, engkau sholat demikian dan demikian. Maksudnya diceritakan kejadian. Fasana rijlaihi wa mastaqbalal qiblah. Maka Nabi SAW merapikan kakinya dan menghadap kiblat. Fasajada sajadain. Beliau pun sujud 2 kali sujud. Tsumma sallama. Kemudian Nabi SAW. Tsumma aqbala alaina biwajhihi. Kemudian Nabi menghadap kepada kami dengan wajahnya. Ini menunjukkan nanti pembahasan di imam. Bahwa imam itu setelah salam menghadap ke makmum. Ke makmum, bukan ke samping atau tetap ke kiblat. Dengan wajahnya, ini keterangannya jelas. Nabi menghadap kepada kami dengan wajahnya. Artinya betul-betul menghadap ke depan. Iya, menghadap ke makmum. Kemudian kata beliau kepada para sahabat, setelah itu, setelah beliau menghadap, beliau menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Apa itu? Kata beliau, sesungguhnya jika ada sesuatu yang terjadi terkait dengan sholat, maka saya akan sampaikan kepada kalian. Kalau ada perubahan, pasti disampaikan. Akan tetapi saya ini manusia biasa. Nah, ini keterangan. Nabi, padahal beliau adalah sayyidu waladi Adam. Pimpinannya anak Adam. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi, beliau adalah manusia yang paling utama bahkan terhadap para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata, saya ini manusia. Ansa kama tansaun. Lupa seperti juga kalian ini. Kalian lupa, saya juga lupa. Bisa lupa. Iya. Bisa salah. Cuma Nabi SAW kalau salah ditegur oleh wahyu. Makanya itu yang kita lihat. Apa wahyunya yang turun kepada beliau ketika beliau salah? Adapun selain Nabi, kalau salah tidak boleh kita terima. Karena tidak ada wahyu yang turun kepadanya. Tidak ada. Sebagian orang kalau itu adalah ustadznya, oh sudah, benar semua dia bilang. Tidak. Harus kita lihat apa dalil yang dia ngomong. Karena bisa salah, bisa benar. Bisa keliru. Setinggi apapun itu. Setinggi apapun itu. Kemarin saya baca faedah hari Kamis. Kemarin hari Kamis, iya betul. Sebelum zuhur. Saya baca faedah dari kisah jadi Nabi Musa. Ini kebetulan lewat mumpung saya ingat. Supaya kita tidak terlalu menganggap bahwa seorang itu tidak mungkin dia salah. Tidak. Kalau dia pakai Quran dan hadis, oh benar.
Tapi kalau hanya sekedar bilang menurut saya tanpa dalil, bisa saja. Jadi saya baca Nabi Musa, dia berkhutbah di tengah kaum, di hadapan Bani Israel. Dia berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah berceramah, kaumnya bertanya, ada seorang dari kaum, apakah ada orang di alam ini yang lebih berilmu dari kamu? Kan Masya Allah, Nabi Musa, dia adalah salah satu dari dua nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Satunya Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Allah berbicara langsung kepadanya. Jadi ditanya oleh kaumnya, dia bilang, tidak ada. Tidak ada. Dia bilang begitu. Maka turun wahyu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang lebih berilmu darimu. Ada di sana tempat demikian dan demikian, dikasih tahu oleh Allah. Seorang laki-laki yang lebih mulia dari kamu, lebih berilmu dari kamu, lebih berilmu dari kamu. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi. Menegur Nabi. Orang itu siapa? Itulah dibilang Al-Khadir. Yang masih diperselisihkan oleh para ulama, dia ini nabi atau orang soleh. Dia ini nabi atau orang soleh. Maka Nabi Musa setelah itu memutuskan untuk rihlah, untuk pergi belajar kepadanya. Setelah Allah kasih tahu tandanya, kamu jalan. Kita baca semua ini kisahnya, kisah perjalanan. Cuman kita tidak tahu kenapa sampai seperti itu sebabnya. Kita tahu kisah perjalanan. Karena kisah perjalanannya Nabi Musa menuju Nabi Khidir itu di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi. Kisahnya. Coba nanti kalau kita baca, kita bisa lihat artinya. Jadi dia putuskan untuk pergi menimba ilmu kepada Khidir. Dia berjalan, dia bilang kepada Fatah pelayannya, kita harus sampai ke situ. Kalau kita tidak dapat, maka saya akan berjalan selama-lamanya untuk mencarinya. Akhirnya singkat cerita mereka dapat dan dia minta izin untuk berburu kepadanya. Tapi Khidir bilang, kamu tidak akan mampu. Tapi Nabi Musa bilang, gimana caranya saya dikatakan tidak mampu kalau saya belum coba? Maka Nabi Khidir mempersyaratkan, boleh kamu menjadi murid saya. Karena guru boleh mempersyaratkan kepada muridnya sesuatu. Boleh kalau ada yang mau belajar, boleh, tapi kamu harus begini. Dibolehkan. Iya, maka Khidir mempersyaratkan sesuatu. Kamu boleh ikuti saya dengan syarat apapun yang terjadi, kamu tidak boleh bertanya. Sampai saya ceritakan. Sampai saya akan sampaikan kenapa saya berbuat seperti ini. Nabi Musa sepakat. Iya, Nabi Musa sepakat itu. Akhirnya diizinkan kembali. Diizinkan untuk ikut mencari ilmu, menerima ilmu dari cerita lewat mereka mau nyebrang laut, mau naik perahu, Khidir merobek itu perahu, dia rusaki. Oh, muncul kecemburuannya Nabi Musa. Engkau ini belum orang yang paling Nabi Musa paling cemburu terhadap kebaikan. Ya, dan paling tidak mau kalau ada kejadian sesuatu yang salah. Salah. Makanya pernah sebelum itu ada kaumnya dari Bani Israel dipukul oleh anggotanya Fir'aun. Ini kaumnya minta tolong sama dia. Akhirnya dia pergi pukul juga. Sekali pukul, mati. Iya, makanya itu kisahnya dia lari ke Madian. Dia lari ke Madian. Sebelum jadi Nabi dan sebelum jadi Rasul. Karena jadi Nabi dan Rasul pulang dari Madian. Pulang dari Madian. Jadi di situ tadi dia bilang, ini perkara aneh. Kenapa kamu merusak? Kata Nabi Khidir, sudah saya bilang jangan bertanya. Iya.
Sudah saya bilang kamu tidak mampu. Tapi dia beralasan, dia lupa. Dimaafkan. Lewat lagi, saat sudah ke pinggir pantai, ada seorang anak lagi main-main. Ini lebih besar ini. Iya, main-main sama temannya di pantai. Khidir, dia pergi itu ambil anak itu, dia bunuh. Ini masalah, ini membunuh orang. Kenapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Nabi Khidir bilang, dua. Kamu bertanya, kenapa kamu bertanya? Saya sudah bilang, kamu tidak akan mampu bersama saya. Dia minta udzur lagi, lewat jalan lagi. Dikasih udzur, dimaafkan kedua kalinya. Mereka masuk kampung, mereka mau bertamu, tapi orang kampung itu tidak mau melayani tamunya. Mereka tidak tahu siapa ini yang datang. Mereka tidak layani. Mereka tidak terima tamu. Akhirnya mereka berjalan, lihat ada rumah yang mau roboh, Khidir perbaiki. Kata Musa, kenapa kamu tidak minta upah ini? Kan kamu telah perbaiki, minta saja upah supaya kita dilayani. 3, bukan kamu. Langsung Khidir bilang, ini perpisahan saya sama kamu. Ini perpisahan. Iya, setelah itu sebelum berpisah, maka Khidir menceritakanlah 3 perbuatan tadi itu apa alasannya. Perahu saya rusak karena seberang sana raja yang mengambil semua perahu yang bagus. Maka saya rusak itu supaya tidak diambil. Adapun anak itu saya bunuh karena nanti akan menyusahkan orang tuanya. Tentunya dari Allah. Iya, hal tersebut. Adapun rumah yang saya perbaiki itu kita tidak ambil upah karena itu punyanya anak yatim. Di bawah rumah itu ada harta peninggalan orang tuanya. Itulah cerita yang kamu tidak bersabar untuk menunggu. Tapi ya qadarullah, kalau seandainya dia tidak melakukan pelanggaran, akan banyak ilmu yang didapat. Tapi disitulah sampai di situ perjalanannya. Sampai di situ perjalanannya. Syahid kita adalah yang saya mau kasih tahu faedahnya. Ini Nabi. Kan begitu. Beliau ya jatuh di situ tapi Allah tegur. Itu kalau para nabi. Para nabi. Langsung Allah yang tegur. Selain nabi, tidak boleh kita sucikan seakan-akan dia tidak pernah salah. Tidak boleh. Sebagian orang begitu, taklid buta. Artinya tidak melihat lagi kepada dalil. Makanya ulama kita dari imam-imam madhab sudah berwasiat. Imam Malik terkenal wasiatnya. Semuanya bisa ditolak dan bisa diterima ucapannya kecuali pemilik kuburan ini. Belum menunjuk kuburan Nabi. Jadi yang tidak bisa ditolak, tidak bisa yang harus diterima, tidak bisa ditolak itu Nabi saja. Karena apa yang beliau ucapkan adalah apa? Wahyu. Kalau salah dibenarkan oleh Allah. Kalau salah, kan begitu. Adapun selainnya kata Imam Malik bisa ditolak. Bisa ditolak. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini pelajaran yang penting bagi kita. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi kita di sini. Ini diingatkan oleh Nabi kita kepada kita. Dan pelajaran berharga untuk para sahabat. Makanya para sahabat tidak ada menyembah Nabi. Tidak ada yang berdoa di kuburan Nabi. Para sahabat. Tidak ada. Karena pengajaran. Karena pengajaran Nabi SAW. Saya ini manusia biasa. Saya lupa seperti kalian lupa. Fa'idha nasitu fadzakiruni. Kalau saya lupa, ingatkan saya, kata Nabi SAW. Kalau saya lupa, ingatkan. Karena mukmin nasaan, kata Nabi. Seorang yang beriman itu pelupa. Tapi idza dzukira dzakar. Kalau dia diingatkan, maka dia akan ingat. Itu mukmin. Jadi kalau ada yang mengingatkan, jangan sombong. Kayaknya salah itu. Walaupun kita ikhwah lama sudah karatan di dakwah ini. Iya. Jangan pernah merasa sombong kalau ada orang baru ingatkan kalau kita salah. Demikian pula misalnya saya. Kalau saya salah ayat, salah hadis, salah ucap, tidak apa-apa kita ngomong. Tidak apa-apa kita
sebutkan. Salah supaya nanti diperbaiki. Jangan merasa malu. Dan jangan merasa, kenapa tidak enak kalau dikasih tahu. Sahabat, Nabi lupa, mereka ingatkan. Bahkan Nabi bilang, kalau saya lupa, ingatkan. Nah, ini pelajaran namanya. Ini pelajaran untuk kita semua. Jadi setelah itu Nabi katakan, idza syakka ahadukum fi sholati falyataharras shawab. Jika salah seorang kalian lupa dalam sholatnya, berusaha cari yang benarnya. Berapa ini saya sholat? Cari yang benarnya. Kemudian dia sempurnakan sholatnya. Kemudian dia sujud 2 kali sujud. Ini syariat sujud sahwi. Ini riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan, al-yutim, sempurnakan sholatnya. Summa yusallim, kemudian salam. Summa yasjud, kemudian sujud. Nah ini Masya Allah. Jadi ini memberikan faedah yang keempat. 4 posisi sujud sahwi. Ini sudah genap jadinya. Karena sujud sahwi itu ada 4 keadaan. Kurang tasyahud awal, sujud sebelum salam. Kurang rakaat, kemudian sempurnakan sujud setelah salam. Ragu, tidak tahu yang mana yang benar, sujud sebelum salam. Ragu tapi tahu yang benar, kuat, maka sujud setelah salam. Kita pahami mungkin ini sudah selesai, cukup. Sujud sahwinya begitu. Jadi antum nanti bisa lihat. Kalau antum kurangi tasyahud awal, sujud sebelum salam. 2 kali baru salam. Kalau antum tambah kurang rakaat, setelah sholat baru ingat, maka tambah baru sujud setelah salam. Kalau antum ragu, maka ada 2 keadaan ragu. Ragu tidak tahu mana yang benar, sujud sebelum salam. Bangun di atas yang yakin saja terakhir, baru tambah kalau memang yakin kurang, kalau lebih maka kurangi, sujud sebelum salam. Kalau tidak tahu mana yang kuat. Tapi kalau tahu mana yang kuat, sujud setelah salam. Ini 4 keadaan dalam sujud sahwi. Setelah itu selesai masalah cara sujud sahwi dan tempatnya. Adapun dalil disyariatkan sujud sahwi tentu sudah jelas. Wali Muslim dan dari Muslim, anak Nabi SAW sajadatain sahwi ba'da salam al-kalam. Dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW sujud 2 kali sujud sahwi setelah salam dan setelah berbicara. Jadi walaupun sudah berbicara, tidak menghalangi untuk sujud sahwi. Tidak menghalangi untuk sujud sahwi. Wali Ahmad wa Abi Daud wa Nasa'i, kita selesaikan ini. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i min hadits Abdullah bin Ja'far marfu'an, dari hadits Abdullah bin Ja'far secara marfu', man syakka fi sholatihi falyasjud sajadataini ba'da ma yusallin. Ini jelas penegasannya. Siapa yang ragu dalam salatnya, hendaklah dia sujud 2 kali sujud setelah salam. Setelah salam. Ini sambungan dari riwayat-riwayat yang tadi. Ini kata beliau wasahahu Ibnu Huzaimah. Riwayat yang kedua ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, walaupun dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mus'ab Ibnu Syaibah, dia adalah dhaif. Juga di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah Ibnu Musati' dan Utbah Ibnu Muhammad Ibnu Harith, keduanya adalah majhul, dhaif. Tapi kita tidak perlu berdalil dengan potongan terakhir ini, karena cukup tadi riwayat Bukhari, Muslim dan Muslim, itu sudah cukup. Kita tidak perlukan ini riwayat terakhir, karena ada 3 rawi yang cacat. Ada 3 rawi yang cacat, itu kita tidak pakai. Cukup kita berdalil dengan 2 periwayatan yang sebelumnya. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Masih ada lagi sebenarnya terkait nanti, masih terkait dengan sujud sahwi. Cuma nanti ada faedah seputar bagaimana kalau dia sudah lupa tasyahud awal, apakah dia ketika diingatkan harus turun atau lanjut. Nah itu nanti akan datang insyaallah. Itu akan datang hadisnya insyaallah ta'ala. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, tafadhol.
Sini ada beberapa kertas. Masya Allah. Mungkin ini kertas muncul sebelum sampai hadis tadi. Dia bilang bagaimana tata cara sujud sahwi jika ragu antara menambah atau mengurangi rakaat. Sudah jelas tadi. Ragu lebih atau kurang? Begitu. Sudah ada tadi. Atau kita lagi tidur sedikit? Tidur-tidur ayam? Kalau lagi tidur-tidur ayam, maka kita katakan tadi. Di hadis tadi. Kalau ragu, tidak tahu mana yang benarnya, maka sujud sahwinya sebelum salam. 2 kali baru salam. Baru salam. Tadi di hadis tadi. Nomor berapa hadisnya tadi? Yang kita baca? Hadis di Bulughul Maram nomor 323. 323. Bolehkah memakan makanan yang dibuat khusus untuk perayaan 10 Muharram? 10 Muharram tidak ada perayaan. 10 Muharram tidak ada perayaan. 10 Muharram disyariatkan untuk kita untuk berpuasa. Puasa Asyura. Puasa Asyura. Tidak ada perayaan apapun yang disyariatkan di Muharram kecuali berpuasa saja. Kecuali berpuasa. Apa yang harus dilakukan seorang imam yang menambah gerakan sholat atau lupa gerakan sholat? Apakah si imam setelah salam melakukan sujud sahwi, sedangkan makmum yang di belakang sebagian orang awam yang tidak paham tentang sujud sahwi? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jika dia ditegur tadi, orang tahu, maka ketika orang bilang subhanallah, berarti nanti kan orang tahu kalau dia akan sujud sahwi. Tapi kalau jika tidak ditegur, jangan. Karena nanti orang akan membuat bingung di belakang. Apalagi ini? Tambahan apa? Dipahami ini kan? Karena kecuali orangnya sudah dipahamkan. Kecuali orangnya sudah dipahamkan. Itu wallahu a'lam. Masih ada? Tadi. Jika suatu pendapat masalah fikih, pendapat para ulama berbeda, apakah boleh mengamalkan kedua pendapat tersebut jika kedua pendapat itu adalah satu dalil sebenarnya, ihtimal seperti ini dan seperti ini? Mungkin. Mungkin kalau satu dalil. Tapi pemahamannya yang beda. Mungkin saja karena mungkin ke sini, mungkin ke sini. Itu kalau tidak ada dalil pendukung. Tapi kalau yang berpendapat itu pakai satu dalil, tapi ini yang kedua punya dalil pendukung yang menguatkan pendapatnya dari Quran ataupun Sunnah, harus kita pilih salah satunya yang kuat. Tidak boleh kita ragu seperti itu. Wajib kita pilih yang kuat yang kita dapat saat itu. Tidak boleh. Saya pernah berbicara sama seseorang. Dia bilang, dari mana Ustadz tahu? Yakin kalau pendapatnya Ustadz itu yang benar. Ustadz sana-sana. Ya, saya sudah penelitian. Ini yang saya baca. Wajib saya amalkan yang saya baca. Sebagai kita seorang penuntut ilmu. Ustadz sana masalah dia anggap itu benar. Itu bacaannya dia sendiri. Bacaannya dia sendiri. Sama juga dengan kita. Apa yang sampai kepada kita, yang kuat dalilnya, itu yang kita amalkan. Dalilnya bukan ustadznya. Dalilnya ustadz kuat. Sehingga nanti kita punya hujah di hadapan Allah. Kenapa kamu amalkan? Saya amalkan hadis. Saya amalkan Quran. Karena semua pengikut akan berlepas nanti. Semua yang mengikuti dan diikuti akan berlepas dari pengikutnya. Karena persaudaraan di hari kiamat hanya yang bertakwa. Yang mencintai karena Allah, yang menerima karena Allah. Itu saja nanti yang kekal. Persahabatannya. Pertemanan. Jadi ini kalau seperti itu. Adapun kalau perbedaan pendapat karena memang ada dalil yang berbeda,
Kalau satu dhaif tidak bisa dikompromikan, satu dhaif satu kuat. Wajib kita ikut yang sahih, tidak boleh kita ikut yang lemah. Tidak boleh. Sebagian orang begini, kalau ada perselisihan kan luas. Wah, hati-hati, itu Ikhwanul Muslimin yang punya pendapat seperti itu. Selama ada khilaf, kita maafkan itu dari sisi bersikap. Kalau memang ada ihtimal dalil, bersikap kita tidak keras selama dia punya dalil. Tetapi kita bilang, enggak, yang kuat ini. Tapi sikap kepada orangnya, kita enggak berkeras. Ya, harus kita amalkan yang kuat. Jangan sampai kita punya kaidah seperti sebagian orang, ya, yang begitu terus ngomongnya. Iya, kita sama-sama kalau kita bersepakat, saling memaafkan kalau kita berbeda. Itu Ikhwanul Muslimin yang punya kaidah seperti itu orang pergerakan. Orang pergerakan yang mau mencari suara. Mengumpulkan orang banyak-banyak. Kalau kebenaran tidak begitu. Ini dalil saya yang benar, kamu apa? Begitu kalau kebenaran. Ya, kita tidak mencari orang. Iya, tidak mencari orang. Siapa yang mau mendengar Quran dan Sunnah, itu yang kita pegang, itu yang kita sayangi. Itu adalah modal. Itu adalah modal. Jadi itu harus dipahami. Tidak semua ada khilaf. Sebagian orang begitu. Bahkan kita lihat di Facebook begitu. Iya, ada orang bilang haram itu foto. Haram itu foto. Tidak perlu berkeras, itu khilafiyah. Nah, ini orang berpendapat ada dalil yang dikasih tahu. Bukan tidak perlu berkeras. Itu yang ditahu, itu disampaikan. Itu yang ditahu, itu yang disampaikan. Seperti itu, wallahu a'lam. Ini pertanyaan ini pembahasannya di usul fikih. Cara menyikapi kalau ada ta'arud. Kalau ada pertentangan dalam pendapat yang ada. Di usul fikih dibahas. Kalau kita mau tahu bagaimana jalan keluarnya dan apa yang harus dilakukan, di usul fikih kita belajar. Silakan kita belajar usul fikih dan kita tidak akan bingung kalau ada perselisih pendapat. Ada teman yang bertanya, ketika dia melakukan dosa, dia selalu sholat tobat. Apakah disyariatkan? Karena saya tidak pernah dengar dalil tentang sholat tobat. Disyariatkan. Sholat tobat itu disyariatkan. Ada dalilnya, saya pernah lewat, tapi saya lupa. Masya Allah. Saya pernah lewat dan fatwa dari Syekh bin Baz dibangun dengan dalil itu, bahwa seorang kalau bersalah, boleh disunahkan dia sholat tobat. Ya, kalau salah, disunahkan bagi dia untuk sholat tobat. Iya, dibolehkan. Itu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan selainnya. Wallahu alam. Oh baik. Ini hadisnya, saya sudah dapat. Saya pernah lewat itu hadis, jadi saya catat. Tapi saya catat di catatan HP. Iya. Hadisnya adalah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ma min abdin yadnibu dzamban, tsumma yatatahhar fayuhsinu tuhur, tsumma yusalli raka'ataini, tsumma yatubu lillahi min dzambihi illa taballah." Tidak ada seorang hamba pun dia melakukan satu dosa, kemudian dia bertoharoh, dia perbaiki wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian bertobat kepada Allah dari dosanya itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Ini hadis yang saya maksud tadi. Ini hadis yang saya maksud tadi, wallahu a'lam. Apakah telapak tangan adalah aurat bagi wanita? Telapak tangan di sholat ya, atau di luar sholat? Kalau di sholat, tidak batal sholatnya kalau telapak tangan kelihatan. Tapi kalau punggung tangan, tanpa ada kos tangan, kelihatan punggung tangannya, tanpa ada kos tangan. Dalam sholat, batal sholatnya. Karena kalau kelihatan punggung tangan, batal sholat. Batal sholat. Iya, tanpa kos tangan ya, beda kalau orang pakai kos tangan, nggak kelihatan. Beda. Ini kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat, ya aurat. Seorang perempuan itu seluruhnya adalah aurat.
Seorang perempuan kalau di luar sholat seluruhnya adalah aurat, wajah, ya, tangan, kaki. Seorang perempuan adalah aurat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu aurah, idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Apabila dia keluar, maka syaitan akan mempercantiknya. Kalau dia keluar, maka syaitan akan mempercantiknya. Jadi kata Nabi, al-mar'atu aurah. Kata para ulama tidak ada yang dikecualikan, tidak ada dibilang situ illa tidak ada. Nabi cuma bilang al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurat, apalagi wajahnya. Karena yang paling diperhatikan oleh perempuan dalam badannya adalah apa? Wajahnya. Hadis ini yang dipakai oleh para ulama rahimahumullah taala akan wajibnya bercadar bagi seorang perempuan. Kenapa? Karena aurat. Apalagi wajah. Seorang perempuan, kalau kakinya, betisnya ada hitam-hitam karena gatal, tidak dia pedulikan. Tapi kalau wajah, dia akan pusing kalau ada hitam. Itu menunjukkan telapak tangan, kaki. Itu dia tidak terlalu pedulikan. Dan itulah maudhi'un nazar. Tempat pandangannya laki-laki. Kalau laki-laki melihat perempuan, apa yang dilihat? Tidak ada bilang, cantiknya kakinya. Tidak. Iya, pasti dia bilang, Masya Allah, cantik wajahnya. Wajah. Makanya wajah tentunya lebih aurat. Wajah lebih aurat. Di luar sholat semuanya. Itu intinya. Wallahu a'lam. Dan itu jangan sampai salah paham. Itu kalau dia keluar di laki-laki yang bukan mahram. Adapun sesama perempuan, auratnya perempuan sama dengan auratnya laki-laki sesama laki-laki. Kita paham ini yang saya ngomong? Auratnya perempuan sesama perempuan sama dengan auratnya laki-laki sesama laki-laki. Siapa yang tahu auratnya laki-laki sesama laki-laki? Angkat tangan. Dikasih hadiah. Silakan. Lutut sampai pusat. Asan, dapat hadiah. Catat kita. Nanti kasih tekan depan. Masya Allah. Baik. Jadi auratnya laki-laki sesama laki-laki, lutut sampai pusat. Pusat ke lutut. Itu auratnya. Kalau terbuka dadanya, tidak ada masalah. Laki-laki sama laki-laki. Perempuan juga begitu. Auratnya perempuan sesama perempuan muslimat. Begitu juga. Di mana itu? Seperti laki-laki. Kalau perempuan ingin menyusui anaknya di hadapan perempuan, boleh. Jangan di hadapan laki-laki. Di hadapan perempuan. Misalnya akhwat di atas, dia mau menyusui anaknya. Boleh. Kelihatan dadanya, tidak ada masalah. Iya. Dipahami kan? Tidak ada masalah. Tapi jangan juga dibilang, oh sebentar berarti boleh saya jalan-jalan tidak pakai baju. Jangan juga kalau di atas. Di rumah sama suami. Nah itu masalah lain itu. Iya. Jadi sama auratnya kalau di rumah atau di hadapan sesama. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.